Selamat datang di era di mana Indonesia nggak lagi jadi sekadar toko kelontong buat jualan senjata rongsokan barat. Dulu, kita ini kayak anak kecil yang dikasih mainan mahal, tapi nggak dikasih tahu cara benerinnya pas rusak. Mau ganti baut aja harus nunggu izin paman-paman dari seberang sana. Lucu ya? Punya barang sendiri, tapi nasibnya ditentukan sama tanda tangan orang lain. Tapi maaf ya, skenario nurut-nurut aja, itu sudah masuk kotak sampah. Di bawah komando Pak Prabowo, aturannya cuma satu. Lo mau jualan ke sini? Bawa ilmunya, atau silakan angkat kaki. Inilah yang kita sebut hilirisasi pertahanan. Fokusnya bukan cuma belanja besi tua yang dicat ulang, tapi membangun ekosistem alutsista dari hulu ke hilir di dalam negeri. Kita bicara soal prioritas produksi komponen mandiri, dari yang sekecil chip drone sampai plat baja kapal perang. Kenapa Barat pusing? Ya jelas pusing. Selama ini kan mereka hidup dari ketergantungan kita. Kalau Indonesia sudah bisa bikin suku cadang sendiri, mereka nggak bisa lagi pakai gaya lama. Sanksi embargo, atau henti pasokan suku cadang, kalau kita nggak mau nurut kebijakan mereka. Coba bayangkan, drone kamikaze kita yang katanya rakitan lokal, itu kalau sudah diproduksi massal di pabrik dalam negeri, mau pakai sensor apa, baling-baling model gimana, nggak perlu lagi lapor ke mereka. Barat mendadak sadar kalau pelanggan setia mereka ini sudah mulai punya dapur sendiri. Strategi transfer teknologi, TOT ini, bukan lagi basa-basi diplomasi di atas meja hijau, tapi syarat mutlak yang bikin produsen senjata raksasa macam Lockheed Martin atau Dassault harus mikir dua kali. Sindiran halusnya begini, Barat itu kayak guru yang takut muridnya jadi lebih pintar dari dia. Mereka pengen kita kuat buat jaga kawasan, tapi jangan sampai terlalu kuat sampai bisa mandiri. Nah, Pak Prabowo kayaknya paham betul psikologi guru pelit ini. Makanya, aliansi kita geser ke timur, ke Iran, yang rudalnya sudah teruji bikin kubah besi, jadi kubah kerupuk, atau ke Rusia yang teknologinya nggak pelit syarat. Jadi, jangan heran kalau sekarang banyak agen-agen intelijen asing mendadak rajin ngopi di sekitaran PT Pindad atau PT PAL. Mereka lagi ngintip, ini Indonesia beneran lagi masak senjata atau lagi ngebangun raksasa yang bakal nendang dominasi mereka di Asia Tenggara? Kalau di bagian pertama tadi kita bahas soal gimana dapur pertahanan kita mulai ngebul, sekarang kita intip gimana wajah-wajah para tetangga jauh di barat sana. Bayangkan saja, mereka yang selama ini duduk manis sambil ngopi, dapat setoran triliunan dari belanja senjata kita, mendadak kesedak pas baca berita, Indonesia nggak mau lagi cuma jadi konsumen, tapi mau jadi pesaing. Dunia global itu ibarat arisan eksklusif, dan selama ini Indonesia cuma dianggap sebagai anggota yang rajin bayar, tapi nggak boleh dapat giliran menang. Tapi begitu strategi hilirisasi alutsista ini digeber, meja arisan itu langsung guncang. Kenapa? Karena Barat itu paling anti sama yang namanya kehilangan pengaruh geopolitik. Selama kita masih bergantung sama baut dan chip dari mereka, mereka masih punya remote control buat ngatur kebijakan luar negeri kita. Begitu kita bilang, makasih, tapi kita bikin sendiri aja, itu remote controlnya langsung mati total. Sekarang coba lihat gaya mereka. Tiba-tiba saja ada narasi-narasi kekhawatiran akan stabilitas kawasan atau pentingnya standarisasi teknologi Barat. Padahal, kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, artinya cuma satu. Aduh, jualan kita nggak laku lagi nih, dan kita nggak bisa lagi ngancam-ngancam pakai embargo. Lucu sekali kan? Mereka yang paling rajin jualan demokrasi, tapi paling takut kalau ada negara berkembang yang benar-benar demokratis dalam menentukan nasib pertahanannya sendiri. Belum lagi soal pasar senjata di Asia Tenggara. Selama ini, kalau negara-negara di kawasan ini mau belanja, pilihannya cuma itu-itu saja. Tapi bayangkan, kalau dalam beberapa tahun ke depan, PT PAL atau PT Pindad sudah bisa ekspor kapal perang atau drone canggih ke tetangga dengan harga-harga teman, tapi kualitas ngeri. Barat bukan cuma takut kehilangan muka, tapi takut kehilangan dompet. Makanya, jangan kaget kalau sekarang lobi-lobi mereka makin kencang. Ada yang pura-pura nawarin diskon gede-gedean, ada yang tiba-tiba baik hati mau kasih hibah barang bekas. Maksud saya barang surplus. Tapi Pak Prabowo sudah hafal banget lagu lama ini. Beliau tahu kalau barang gratisan itu biasanya ada tali yang mengikat leher. Sindiran tajamnya begini, Barat itu kayak mantan yang belum move on. Mereka nggak suka lihat kita sukses, tapi nggak mau juga lihat kita sama orang lain, alias aliansi timur. Mereka cemas lihat kemesraan kita sama Iran buat urusan drone, atau sama Rusia buat urusan jet tempur. Mereka sadar kalau Indonesia sudah mandiri, nggak ada lagi alasan buat mereka patroli atas nama keamanan di halaman rumah kita. Jadi, buat kalian yang masih mikir kenapa media-media asing mulai nyinyir soal kemandirian militer kita, jawabannya simple. Raksasa yang selama ini mereka nina bobokan, sekarang sudah bangun, sudah mandi, dan siap ambil alih panggung. Kalau tadi kita sudah bahas betapa paniknya toko sebelah, sekarang kita bicara soal apa yang dirasakan di dalam rumah sendiri. Ada satu getaran yang nggak bisa dibeli pakai dolar atau euro, yaitu harga diri. Selama puluhan tahun, istilah macan Asia itu cuma jadi dongeng pengantar tidur atau slogan usang di buku sejarah. Tapi sekarang, slogan itu mulai punya otot, punya taring, dan yang paling penting, punya otak sendiri. Kalian sadar nggak sih? Setiap kali ada berita tentang drone buatan anak bangsa yang sukses uji coba, atau kapal perang kita yang diluncurkan dari galangan kapal PT PAL, kolom komentar itu isinya bukan cuma pujian, tapi ledakan harapan.
Rakyat itu sudah kenyang dikasih janji kerjasama internasional yang ujung-ujungnya cuma bikin kita jadi penonton di pinggir lapangan. Makanya, begitu narasi hilirisasi ini muncul, audiens, terutama kalian para penonton setia kaliber 86, langsung merasa, ini dia yang kita tunggu. Kenapa Barat khawatir? Karena mereka tahu, senjata paling mematikan di dunia itu bukan nuklir, tapi nasionalisme yang terorganisir. Ketika rakyat sebuah bangsa sudah nggak lagi minder sama produk luar, dan malah bangga pakai teknologi sendiri, itu adalah kiamat kecil buat industri mereka. Mereka terbiasa melihat kita sebagai bangsa yang nerimo, yang kalau ditekan sedikit langsung ciut. Sekarang malah dikasih lihat manuver kabinet baru yang lebih milih transfer teknologi drone dari Iran daripada beli barang mahal dari mereka yang penuh syarat, hak asasi, tapi standar ganda. Sindiran halusnya begini, Barat itu kayak penonton bioskop yang marah karena pemeran figurannya mendadak jadi karakter utama dan ngerusak skenario yang mereka buat. Mereka pengen kita tetap jadi penjaga keamanan yang nurut, bukan pemain kunci yang bisa nentuin aturan main sendiri di Selat Malaka atau Laut Natuna Utara. Sentimen penonton kita jelas. Mereka ingin melihat Indonesia yang disegani, bukan cuma karena ramah tamahnya, tapi karena kalau ada yang macam-macam, kita punya alat buat nampar balik tanpa perlu izin siapapun. Kemandirian alutsista itu adalah bentuk kedaulatan yang paling murni. Nggak ada gunanya punya ekonomi maju kalau pertahanan masih pinjam nyawa ke negara lain. Inilah yang bikin mereka makin nggak bisa tidur. Mereka melihat ada gelombang dukungan publik yang masif di belakang kebijakan Pak Prabowo. Rakyat bukan lagi sekadar penonton, tapi sudah jadi benteng yang mendukung penuh setiap langkah berani ini. Jadi, kalau ada upaya-upaya halus buat ngejatuhin mental kita lewat berita-berita miring, rakyat sudah pintar. Kita sudah tahu bedanya mana saran yang membangun dan mana bisikan yang menjerumuskan. Tapi tunggu dulu, puncaknya belum sampai di sini. Kita sudah bahas dapur yang ngebul, reaksi pasar yang panik, dan rakyat yang makin solid. Sekarang, di bagian penutup nanti, kita bakal rangkum semuanya. Bagaimana skakmat terakhir Indonesia ini bakal benar-benar ngerubah peta kekuatan dunia selamanya. Siapapun yang meremehkan Indonesia langsung bungkam 1000 bahasa. Kalau Barat mikir hilirisasi alutsista ini cuma proyek gagah-gagahan sesaat, mereka salah besar. Ini adalah strategi jangka panjang yang tujuannya cuma satu, skakmat. Bayangkan petanya begini, Indonesia itu duduk manis di atas jalur perdagangan paling sibuk sedunia. Selama ini, kita cuma jadi satpam gratisan yang jaga pintu masuk, sementara kunci pintunya dipegang sama orang lain lewat ketergantungan teknologi militer. Tapi sekarang, begitu kita pegang kunci sendiri lewat produksi komponen mandiri, peta kekuatan itu berubah total. Barat mendadak sadar bahwa mereka nggak bisa lagi mendikte kita dengan ancaman putus kontrak atau embargo suku cadang. Kenapa? Ya karena kita sudah punya pabrik sendiri di rumah. Gebrakan kabinet baru ini adalah pesan keras ke dunia. Indonesia bukan lagi pion dalam papan catur mereka, tapi kita adalah pemain yang punya papan catur sendiri. Strategi hilirisasi ini bukan cuma soal bikin senjata, tapi soal memutus rantai penjajahan gaya baru, yang namanya ketergantungan teknologi. Barat khawatir bukan karena mereka takut kita bakal nyerang mereka, toh kita bangsa cinta damai. Tapi mereka takut karena mereka nggak bisa lagi nyetir Indonesia sesuka hati mereka di kawasan Asia Tenggara. Sindiran tajam buat penutup. Barat itu kayak pemilik toko yang panik karena pelanggan paling kayanya tiba-tiba buka pabrik yang lebih canggih tepat di depan tokonya. Mereka sekarang harus mulai belajar cara menghormati Indonesia sebagai mitra yang setara, bukan lagi sebagai murid yang harus selalu disuapi. Sentimen kita sebagai rakyat sudah jelas. Kita bangga melihat Indonesia yang kembali memiliki taring macan Asia. Kita bukan lagi bangsa yang bisa ditakut-takuti dengan gertakan diplomasi kosong. Dengan alutsista yang mandiri, setiap jengkal perairan kita, dari Selat Malaka sampai Blok Ambalat, dijaga oleh teknologi yang lahir dari keringat dan otak anak bangsa sendiri. Itulah definisi kedaulatan yang sesungguhnya. Jadi, buat sobat kaliber 86, jangan kaget kalau kedepannya narasi-narasi global tentang Indonesia bakal makin berisik. Itu tandanya mereka lagi kepanasan. Semakin mereka nyinyir, semakin itu membuktikan bahwa jalan yang diambil Pak Prabowo dan kabinetnya sudah tepat di jalurnya. Kita nggak butuh validasi dari mereka untuk jadi kuat. Kita cuma butuh persatuan dan kerja keras buat mastiin raksasa ini nggak bakal tidur lagi. Itulah kupas tuntas kita tentang hilirisasi alutsista yang bikin Barat mulai ketar-ketir. Ingat, kedaulatan itu nggak dikasih, tapi direbut dan dijaga. Terus dukung kemandirian bangsa, dan sampai jumpa di narasi tajam berikutnya, hanya di kaliber 86. Nusantara berdaulat, Indonesia hebat.